Perkenalkan, nama saya Nika Dinayanti dengan NIM 1817051227 dari kelas 5G. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus terkait laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Adapun satu contoh kasusnya yaitu mengenai eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Brand Corporation mendirikan sebuah anak perusahaan Smart Company pada tahun 2006 untuk menjual lini barang dagangan khusus milik brand secara eceran. Semua pembelian Smart berasal dari brand dengan harga 20% di atas harga perolehan brand. Selama tahun 2006, brand menjual barang dagangan senilai 15.000 kepada Smart dengan harga 20.000 dan Smart menjual semua barang dagangan itu pada pelanggannya dengan harga 25.000. Baik brand maupun Smart diminta ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagangan dicatat dengan buku terpisah brand dan Smart adalah. Adapun pembukuan brand yaitu untuk mencatat pembelian secara kredit, maka muncul persediaan pada utang usaha sebesar 15.000 untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Kemudian untuk mencatat penjualan secara kredit, maka muncul piutang usaha pada penjualan sebesar 20.000 yaitu untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada Smart. Kemudian untuk mencatat harga pokok penjualan yaitu maka muncul harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 15.000 untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Smart. Kemudian pembukuan Smart yaitu untuk mencatat pembelian secara kredit, maka muncul persediaan pada utang usaha sebesar 20.000. Kemudian untuk mencatat penjualan secara kredit, maka muncul piutang usaha pada penjualan sebesar 25.000. Kemudian untuk mencatat harga pokok penjualan, maka muncul harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 20.000 yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Smart. Adapun keterangan dari pembukuan brand dan Smart yaitu pada akhir tahun 2006 penjualan brand termasuk senilai 20.000 kepada Smart dan harga pokok penjualannya termasuk harga pokok barang dagangan yang ditransfer ke Smart sebesar 15.000. Penjualan Smart terdiri dari barang dagangan yang dijual kepada entitas lain sebesar 25.000 dan harga penjualan terdiri dari harga transfer dari brand sebesar 20.000. Karena brand dan Smart dianggap sebagai entitas tunggal untuk tujuan pelaporan penjualan dan harga pokok penjualan gabungan yang dinyatakan terlalu tinggi sebesar 20.000, maka lebih saji tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Adapun eliminasi kertas kerja yaitu penjualan brand sebesar 20.000, penjualan Smart sebesar 25.000, harga pokok penjualan brand sebesar 15.000, harga pokok penjualan Smart sebesar 20.000, sehingga laba kuartal brand sebesar 20.000 dikurang 15.000 mendapatkan hasil 5.000, laba kuartal Smart sebesar 25.000 dikurang 20.000 mendapatkan hasil 5.000. Adapun konsolidasinya yaitu 25.000. Kenapa 25.000? Karena konsep dari konsolidasi yaitu P tambah S menjadi satu perusahaan secara entitas akuntansi. Maka 25.000 itu merupakan penjualan yang keluar saja. Kemudian harga pokok penjualan konsolidasi yaitu 15.000. Kenapa tidak 20.000? Karena 20.000 merupakan transaksi antar perusahaan. Jadi harga pokok penjualannya yaitu 15.000. Sehingga laba kuartal konsolidasi yaitu 25.000 dikurang 15.000 mendapatkan hasil 10.000. Kemudian penyesuaian dan eliminasi. Penjualan yaitu 20.000 ditambah 25.000 mendapatkan hasil 25.000. Jadi penjualannya mengurangi di debit sebesar 20.000 dan harga pokok penjualannya di kredit sebesar 20.000. Eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah eliminasi penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi dan laba kotor gabungan sama dengan laba kotor konsolidasi. Baik, sekian penjelasan satu contoh kasus dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.